kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan langsung untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nuansa. Baiklah, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Nuansa Indah Nabawi. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu mau nih coba deh Nuansa perhatiin sekitar Nuansa apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah terlebih dahulu ya. Pakaian juga harus rapi. Nah, jika sekeliling kita bersih dan pakaian kita rapi, tentunya kita akan nyaman dalam belajar. Baiklah, ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Dalam pertemuan pertama ini, Ibu mau tanya nih, apakah pernah mendengar istilah keanekaragaman hayati? Benar, Bu. Bagus. Menurut Nuansa nih, ada berapa sih tingkatan keanekaragaman hayati itu? Ada 3, Bu. Coba sebutkan. Tingkat gen, Ya, tingkat spesies, betul. dan ekosistem. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau tanya nih, kan tadi Nuansa sudah menyebutkan ketiga tingkatan keanekaragaman hayati itu, di mana ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, keanekaragaman hayati itu apa sih sepengetahuan Nuansa? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Baik, terima kasih Nuansa. Ibu izin menambahkan ya. Jadi, keanekaragaman hayati itu benar yang tadi disampaikan oleh Nuansa, di mana dia meliputi bagian perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkat gen, tingkat spesies, maupun tingkat ekosistem. Gampangnya itu, keanekaragaman hayati adalah semua jenis perbedaan antara makhluk hidup yang dapat dijumpai dari berbagai lingkungan. Contohnya itu seperti tadi yang sudah disebutkan Nuansa pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Selanjutnya, coba deh Nuansa amati di sekitar Nuansa, apakah di sekeliling Nuansa atau di sekitar lingkungan Nuansa terdapat keanekaragaman hayati? Coba contohnya seperti apa sih keanekaragaman hayati di sekitar lingkungan Nuansa itu? Seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Oke, bagus. Nah, itu tadi pentingnya kita untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari itu. Pertama, agar peserta didik tahu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati dari hasil pengamatan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, di langkah terakhir itu, nantinya peserta didik akan membuat laporan dalam bentuk tabel yang tersedia di LKPD dari hasil observasi. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut terdapat kompetisi dasar, di mana kompetisi dasarnya itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Langkah pertama, di sini pada pelajaran awal ini, di mana pada pertemuan kita yang pertama, yaitu pengenalan tentang keanekaragaman hayati, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Nanti Nuansa tolong perhatikan dengan baik ya videonya. Dan nanti juga Ibu akan memberikan gambar setelah Nuansa memperhatikan videonya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Nuansa tentang keanekaragaman hayati. Ini adalah video pembelajaran keanekaragaman hayati. Jadi Nuansa bisa lihat ya. Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup juga adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya
sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Di sini nuansa diminta untuk mengidentifikasi. Dari ketiga gambar ini dia termasuk ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati yang bagian gen, spesies atau ekosistem. Baik nuansa. Untuk gambar pertama itu merupakan dalam tingkatan apa nih? Tingkatan gen. Kenapa dia termasuk dalam tingkatan gen? Karena bunga mawar dengan berbagai warna. Oke, untuk gambar yang kedua, Keanekaragaman tingkat spesies. kenapa dia disebutkan sebagai keanekaragaman tingkat spesies? Variasi spesies dengan famili yang sama. Famili Palmera, palem, dan kelapa. Oke, baik. Untuk gambar ketiga, dia termasuk ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati bagian apa nih? Keanekaragaman ekosistem. Kenapa dia disebut sebagai keanekaragaman ekosistem? Adanya perbedaan faktor abiotik dan biotik dalam satu wilayah. Baiklah, setelah melihat tayangan video mengenai keanekaragaman hayati dan juga mengidentifikasi ketiga gambar yang tadi Ibu tampilkan, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan. Nanti di lingkungan itu kita akan mengamati spesies, baik itu hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD dan nanti LKPD itu diisi secara mandiri ya. Ini adalah LKPD untuk keanekaragaman hayati. Sama-sama. Selanjutnya, kita akan keluar ruangan karena kita akan melakukan pengamatan di mana kita akan mengumpulkan data dan juga pengumpulan data itu nantinya untuk melakukan pengisian di lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Sudah melakukan pengamatan di luar ruangan, yaitu di sekitar ruangan kita, untuk mengetahui adanya keanekaragaman hayati baik dari tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Apakah masa sudah menuliskannya di lembar LKPD? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu minta untuk nuansa mempresentasikan hasil pengamatan dari lingkungan sekitar tentang keanekaragaman hayati. Silakan nuansa untuk mempresentasikan hasilnya. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, bunga mawar, yaitu dalam tingkat gen yang memiliki ciri-ciri berbagai warna. Yang kedua, pohon kelapa dan palem, yaitu dalam tingkat spesies yang memiliki ciri-ciri variasi spesies dengan famili yang sama, yaitu bentuk daunnya. Yang ketiga, yaitu kolam ikan yang dalam tingkat ekosistem, yaitu dalam ciri-ciri komponen abiotik dan biotik. Oke, baik, terima kasih Nuansa. Sangat bagus. Baiklah, terima kasih Nuansa atas presentasi mengenai hasil laporan yang sudah ditulis dalam lembar LKPD. Ibu minta sekarang Nuansa untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran pada siang hari ini, yaitu berupa dari hasil pengamatan maupun pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan Nuansa untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan varian gen, spesies, dan ekosistem pada suatu wilayah atau daerah. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem yang dapat ditemui pada lingkungan sekitar. Oke, baik, terima kasih Nuansa. Di sini Ibu izin menambahkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terletak pada berbagai tingkatan, baik dalam tingkatan gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem.
kemudian itu pada pengamatan kita ambil contoh, ambil sampel pada bunga mawar, di mana bunga mawar terdapat perbedaan warna antara mawar merah dan juga mawar putih. Selanjutnya pada tingkat spesies itu ada pohon apa tadi? Pohon palem dan pohon kelapa, di mana dia memiliki tingkat perbedaan pada jenis tapi termasuk dalam famili yang sama. Contoh ekosistem air tawar, kita ambil contoh tadi air kolam atau pada kolam ikan yang terdapat komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Baiklah, terima kasih Nuansa atas pemaparan pada hari ini dan sangat aktif sekali untuk mungkin pada hari ini cukup sampai di sini saja kegiatan kita. Untuk materi minggu depan akan Ibu sampaikan lagi, dan untuk melanjutkan materi untuk pelajaran pada minggu depan akan dibahas secara bersama dan kita akan mengerjakan tugas yang akan dibahas juga secara bersama-sama. Terima kasih Nuansa, mungkin itu saja yang kegiatan pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi